akan mempresentasikan materi yang berjudul Perencanaan dan Kendali Manajemen dari mata kuliah Akuntansi Internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adelia Elvariani dengan NIM 181600078 dan rekan saya. Dan saya Upi Farhayati dengan NIM 181600131. Yang pertama, definisi perencanaan dan kendali manajemen. Menurut Mulyadi tahun 2007, sistem perencanaan dan pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk merencanakan sasaran masa depan yang hendak dicapai oleh organisasi serta mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, alat perencanaan. Salah satu alat perencanaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan dalam perusahaan di masa depan adalah dengan analisis SWOT dan WhatsApp. Analisis WhatsApp adalah sebuah perubahan versi dari analisis SWOT di mana akan selalu diperbaiki sebagai sebuah alat perencanaan strategis. Hal ini berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan yang hubungannya dengan lingkungan operasi perusahaan. Teknik ini membantu manajemen untuk menghasilkan serangkaian strategi yang bisa diterima. Yang ketiga, penganggaran modal. Ada metode canggih dalam keputusan penanaman modal. Prosedur ada untuk menentukan struktur modal yang optimum dari suatu perusahaan, mengukur biaya modal suatu perusahaan, dan mengevaluasi alternatif investasi berdasarkan kondisi ketidakpastian. Penyesuaian modal perencanaan multinasional dari tradisional telah dibentuk ke dalam 3 area pengukuran. Yang pertama, menentukan akibat relevan dari sebuah investasi multinasional. Yang kedua, mengukur arus kas yang diperoleh. Yang ketiga, menghitung biaya modal multinasional. Yang keempat, sudut pandang hasil keuangan. Tingkat pengembalian yang relevan adalah masalah perspektif luar negeri maupun perspektif perusahaan induk yang hasilnya berbeda signifikan karena beberapa hal seperti yang pertama, pembatasan oleh pemerintah atas repatriasi laba dan modal. Yang kedua, biaya izin, royalti, dan pembayaran lain yang merupakan laba bagi induk perusahaan namun merupakan beban bagi anak perusahaan. Yang ketiga, perbedaan inflasi. Yang keempat, perubahan kurs. Yang kelima, perpajakan yang berbeda. Yang kelima, mengukur ekspektasi pengembalian. Mengukur ekspektasi arus kas suatu investasi asing merupakan hal yang cukup menantang. Selain itu, harus memiliki gambaran tentang proyeksi arus kas yang perlu diukur. Kerumitan proyeksi kas harus mempertimbangkan, yang pertama, arus kas proyek dengan arus kas perusahaan induk. Yang kedua, arus kas perusahaan induk terkait pendanaan. Yang ketiga, pendanaan yang bersubsidi. Yang keempat, resiko politis. Yang kelima, pengaruh perubahan harga dan fluktuasi nilai mata uang atas pengembalian mata uang asing yang diharapkan. Yang keenam, biaya modal multinasional. Teori penganggaran modal secara khusus menggunakan biaya modal perusahaan sebagai tingkat diskontonya. Dengan demikian, suatu proyek harus menghasilkan pengambilan yang setidaknya sama dengan biaya modal perusahaan agar dapat diterima. Berikut rumus dari biaya modal multinasional. Yang ketujuh, sistem informasi manajemen dan hiperinflasi. Isu yang berkaitan dengan jarak merupakan kerumitan yang jelas terlihat, disebabkan oleh keadaan geografi komunikasi secara formal umumnya menggantikan kontrak pribadi antara manajer operasional lokal dengan manajemen kantor pusat. Dalam lingkungan inflasi tinggi, laporan keuangan yang disusun sesuai dengan FAS 52 cenderung menimbulkan distorsi realitas melalui yang pertama, menilai lebih atau menilai kurang pendapat dan beban. Yang kedua, melaporkan keuntungan atau kerugian translasi yang besar yang sulit untuk diinterpretasikan. Yang ke-8, isu yang berkaitan dengan sistem. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh spesialis sistem adalah merancang sistem informasi perusahaan yang memungkinkan para manajer keuangan untuk memberikan respons yang tepat terhadap fenomena kompetisi global. Kondisi terus berubah dikarenakan deregulasi pasar dan pengurangan hambatan tarif. Perusahaan semakin mampu untuk memasuki pasar-pasar luar negeri secara langsung maupun tidak langsung melalui usaha patungan, aliansi strategi, dan bentuk kerjasama lainnya. Yang kesembilan, masalah informasi. Akuntansi manajemen mempersiapkan sejumlah informasi untuk manajemen perusahaan, mulai dari pengumpulan data hingga laporan likuiditas dan ramalan operasional berupa berbagai jenis pengeluaran beban. Untuk kelompok data yang disampaikan, manajemen perusahaan harus menentukan periode waktu yang relevan untuk laporan, tingkat akurasi yang diperlukan, frekuensi pelaporan, dan biaya serta manfaat penyusunan dan penyampaian waktu. Yang ke-10, penentuan biaya strategi. Apabila sistem penentuan biaya produk dan standar secara tradisional telah memainkan peran utama dalam pengendalian biaya,
Beberapa perusahaan telah memperkenalkan konsep biaya yang menekankan strategi manufaktur global mereka. Dalam pelaksanaannya, mereka telah meningkatkan proses pengendalian biaya dan lebih penting lagi, telah menciptakan kaitan langsung antara praktik manajemen akuntansi dengan tujuan perusahaan. Yang ke-11, evaluasi kinerja operasional luar negeri. Mengevaluasi kinerja merupakan pusat dari sistem pengendalian yang efektif. Sistem evaluasi kinerja yang dirancang dengan tepat memungkinkan manajemen puncak untuk mempertimbangkan profitabilitas operasi yang ada, menentukan area yang memiliki tidak seperti yang diharapkan, mengalokasikan sumber-sumber daya perusahaan yang terbatas dengan produktif, mengevaluasi kinerja manajemen, dan yang paling penting memastikan perilaku manajemen konsisten dengan prioritas strategi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.